Microsoft Teams menjembatani kami dalam memudahkan pembelajaran tatap muka secara jarak jauh. Kelas dalam Microsoft Teams terorganisir dalam satu sekolah sehingga memudahkan dalam pengontrolan keadaan kelas. Penjadwalan yang sistematis juga akan memudahkan dalam pengontrolan manajemen kalender pendidikan di dalam melaksanakan kegiatan belajar dalam 1 tahun pelajaran. Dalam satu tim, keberadaan guru dan siswa akan seperti benar-benar kelas, walaupun ditampilkan secara virtual. Pembelajaran kami dengan siswa kesehariannya adalah seperti ini. Guru bisa bertatap muka langsung dengan siswa walaupun dalam jarak jauh. Materi akan tersampaikan lebih jelas daripada hanya menggunakan media yang lain. Dalam kelas virtual, guru bisa langsung memberikan tutorial kepada siswa yang bisa langsung dilihat oleh siswa, sehingga harapannya penyampaian guru dapat lebih mudah dicerna dan dipahami oleh siswa. Di samping pembelajaran dengan tatap muka dengan Microsoft Teams, sekolah juga menerapkan sistem Smart School. Smart School yang ada di SMP Negeri 1 Candimulyo memberikan berbagai informasi yang ada di sekolah kepada pihak luar, siswa maupun orang tua. Mulai dari agenda, berita, galeri, hubungi kami, dan seterusnya, serta profil yang ada di SMP Negeri 1 Candimulyo. Sistem ini terintegrasi dengan akun siswa, akun orang tua, akun guru, akun pustakawan, akun resepsionis yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Candimulyo. Dari segi siswa maupun orang tua, siswa bisa melihat data diri mereka, data profil, data dokumen, data lainnya, alamat, data orang tua, data wali, data lain-lain. Siswa juga bisa melihat jadwal pelajaran yang ada di satu sistem Smart School SMP Negeri 1 Candimulyo. Rencana pembelajaran, status silabus, baik dari kompetensi dasar dan pokok bahasan. Pekerjaan rumah, ujian online, serta siswa diberikan kemudahan dalam mengajukan izin tidak hadir dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Siswa juga bisa mengunduh baik itu tugas, materi pelajaran, silabus, serta unduan-unduan lainnya. Siswa juga bisa melihat kehadiran mereka yang bisa dilihat oleh tidak hanya siswa tetapi juga orang tua.
Jadwal ujian juga akan disampaikan sekolah ke siswa maupun orang tua. Tidak hanya jadwal, hasil ujian juga akan disampaikan dari sekolah ke siswa atau orang tua. Pemberitahuan dari sekolah juga akan disampaikan melalui sistem Smart School. Siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan penilaian atau rating kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya. Data perpustakaan juga akan tercatat di dalam data profil siswa. Sistem ini dari tahun ke tahun akan mencatat secara berkelanjutan di setiap tahun pelajaran, sehingga kontinuitas data tidak akan terputus. Sekian dari kami dalam penyampaian sedikit mengenai gambaran pembelajaran tatap muka baik dengan Microsoft Teams maupun dengan sistem Smart School. Salam SMP Negeri 1 Candi Mulyo, berkarya Gempita. Mohon maaf ini Pak Kepala Dinas sedikit mengalami kendala untuk masuk. Tapi baru saja Atau sementara saya isi dulu, nanti Pak Ayus ketika sudah masuk bisa langsung mengisi karena waktunya jam 1 nanti. Oke. Pak Mustaqim sudah siap tuh itu? Sudah, ampun. Kasih nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Agus Munjai. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati beserta semua Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang kami hormati dan kami muliakan. Tidak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam kegiatan workshop KTSP SMP Negeri 1 Candi Mulyo meskipun melalui media online atau melalui jarak jauh, tapi tidak menjadikan halangan untuk kita tetap berkarya di masa pandemi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan
acara kegiatan workshop KPSP SMP Negeri 1 Candimulyo tahun 2021. Tahun 2022. Adapun rangkaian acara yang kami susun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Candimulyo. Dilanjutkan apabila nanti sudah bisa bergabung, dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas atau mungkin nanti akan diwakili oleh Pak Kepala Bidang, Bapak Kabid, Bapak Mufti. Kemudian yang kelima yaitu penyampaian materi dari Bapak Murafi atau nanti bertukar dengan Bapak Amin. Kemudian yang keenam penyampaian materi dari Bapak Mustaqim, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, karena mengingat waktu sudah jam 13 lebih 11 menit, maka marilah acara workshop KTSP SMP Negeri 1 Candimulyo tahun 2021 tahun 2022 kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam kami antarkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara ini sehingga dari awal sampai akhir nanti dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan atau apapun. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak dan Ibu Kasuun Jumen. Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Candimulyo pada Bapak Supresno SPD. Waktu dan tempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, beliau Bapak Aziz Amin Mujahidin MPT. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, beliau Bapak DRS Mohrafi MPT. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Kabupaten Magelang, beliau Bapak Mustaqim MPT. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawati SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Yang pertama dan utama, terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagian dari kenikmatan yang kita terima pada siang ini, kita dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan workshop review KTSP SMP Negeri 1 Candi Mulyo tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk bersama-sama memberikan arahan dan bimbingan di dalam workshop KTSP SMP Negeri 1 Candi Mulyo tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kegiatan workshop KTSP ini semula dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021. Namun karena bertepatan dengan tanggal tersebut, ini merupakan awal dari PPKM, maka atas arahan dan masukan dari beliau Bapak Pengawas SMP Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Mustaqim SPD MPD, maka untuk kegiatan workshop yang rencananya dilaksanakan tanggal 3 Juli direschedule kembali sehingga baru bisa dilaksanakan pada saat ini. Ini pun juga atas arahan dari beliau Bapak Pengawas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah berkenan untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan workshop KTSP kali ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, pelaksanaan workshop KTSP ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena nanti dengan tersusunnya KTSP ini merupakan pedoman bagi kita semua di dalam menentukan arah dan kebijakan untuk memajukan sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati SMP Negeri 1 Candi Mulyo, marilah kita ikuti pengarahan, bimbingan, dan juga kita ikuti apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, dan Bapak Pengawas. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti dalam kegiatan ini dapat tercapai hasil yang kita harapkan. Demi untuk kemajuan SMP Negeri 1 Candi Mulyo.
Yang selanjutnya, tak lupa kami juga mohon maaf kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Pengawas, apabila di dalam penyelenggaraan workshop KTSP kali ini ada kekurangan yang mana mungkin kurang berkenan bagi Bapak-Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, mohon untuk berkenan memberikan arahan dalam kegiatan workshop ini dan sekaligus membuka kegiatan workshop KTSP SMP Negeri 1 Candi Mulyo ini dengan dibuka secara resmi. Bapak, Ibu yang saya hormati, kurang bijaksana apabila kami memberikan kata sambutan panjang lebar dikarenakan masih ada acara inti yang lebih penting. Maka dari itu kata sambutan saya akhiri di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo, beliau Bapak Trisno SPD. Sehubungan sampai dengan saat ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang masih ada kesulitan untuk bergabung. Untuk acara yang kedua adalah sambutan sekaligus nanti materi dan pengarahan dari Bapak. Mohon maaf Pak Rofi, tadi saya salah, Kepala Bidang Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Magelang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhrofi MPD, waktu kami aturkan. Terima kasih atas pemberian waktunya dari pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara Pak Rofi bisa didengar dengan baik, Mas? Jelas sekali, Pak. Sangat Oke. jelas. Terima kasih. Sangat jelas. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Ayes Amin Mujahidin MPD yang masih kita tunggu ikut bergabung. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo beserta para wakil kepala sekolah, komite sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru yang kami hormati dan muliakan. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Oh ya, maaf Pak Pengawas kita, Pak Mustaqim SPD MPD yang kami hormati. Iya, Pak. Sehat Pak Mustaqim. Alhamdulillah nih, kurang fit Pak ini Pak. Sudah saling mendoakan. Tapi dari rumah ini. Ya di rumah Pak, di rumah. Ya. Para peserta kegiatan workshop yang kami hormati, kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat semuanya. Sehat adalah merupakan satu karunia yang luar biasa hari ini di tengah-tengah ya situasi yang tidak menguntungkan bagi kita semua karena pandemi. Selamat kepada SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang sudah melaksanakan workshop KTSP melalui webinar. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, nanti mudah-mudahan kurikulum yang akan disusun sudah akan direview, nanti akan bisa membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Pak Pengawas dan Pak Kepala Sekolah, kemarin ini Pak Aziz sudah hadir. Pak Aziz, saya baru saja mulai, Bapak berkenan untuk
bergabung, menyampaikan langsung atau bagaimana? Pak Rafi diralut aja dulu. Oh ya, jadi Oke, kami monggo. kemarin bersama dengan Pak Ayis itu di DPRD Kabupaten Magelang itu menyampaikan salah satu masukannya bagus, yaitu bagaimana kita ini bisa membuat terobosan di dalam pembelajaran PTM, pembelajaran PJJ, maaf, sehingga nanti anak-anak yang sudah sekian 1 tahun lebih ini bisa tidak bosan. Dan yang kedua adalah bagaimana para pengawas ini berperan, termasuk kepala sekolah, berperan untuk bisa memonitor kegiatan teman-teman guru ketika dia mengajar secara daring. Nah, ini yang kemarin menjadi titik poin, nanti kapan-kapan kita diskusikan. Nah, melalui workshop ini nanti coba di SMP Negeri 1 Candi Mulyo sudah sedikit disinggung masalah ini, bagaimana nanti Pak Tris akan mengevaluasi, akan memonitor teman-teman guru ketika mengajar, apakah melalui Google Sheet atau apa, nanti dicari. Pak Tris, saya ingin tahu jumlah gurunya ada berapa ya? 47 dengan guru dan karyawan, Pak. Oh, ini kok yang ikut baru sedikit ya, 19 ini. Pada nggak gabung bukan ya? Dua-dua, Pak. Hah? Dua-dua. Oh ya, dua-dua, ya betul. Oke, nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa bergabung yang lainnya. Telepon Pak, kalau nggak bisa nanti salah satu guru untuk menyampaikan. Saya akan menyampaikan terkait dengan rencana PTM, walaupun saat ini belum bisa dilaksanakan, tetapi kita akan menyiapkan beberapa hal terkait dengan PTM. Materi saya sudah saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, itu secara administratif nanti milik SMP Negeri 1 Salaman, template-template bisa ditiru. Sudah, Pak. Bisa nanti tinggal menyampaikan. Nah, materi sebentar. Apakah bisa dilihat materinya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Sebentar, Roto. Jadi pembelajaran tatap muka dulu rencananya kita laksanakan tanggal 12 Juli. Ini belum bisa dilaksanakan saat ini, tapi persiapan-persiapan harus kita lakukan sehingga nanti sekolah akan lebih siap. Saya yakin SMP 1 Candi Mulyo akan menyiapkan dengan baik. Pertama, regulasi itu yang ada 4 menteri ini ya. Intinya daerah ini mulai berlaku Januari 2021, nah tapi ini sudah tidak berlaku sekarang ya. Dapat memberikan izin yang memenuhi syarat atau masuk protokol kesehatan, tapi diperbolehkan, tidak diwajibkan. Intinya itu. Nah, ini materi-materi ini nanti Pak Tris bisa menyampaikan kepada teman-teman guru. Yang kedua, di instruksi Mendagri ini dan juga edaran Gubernur itu yang berlaku mulai 18-31 Mei kemarin melaksanakan online dan luring, tapi sekarang online semua. Kemudian yang terakhir yaitu
panduan penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh Audikdasmen. Pentingnya kolaborasi, intinya itu, 3 itu. Karena yang cukup banyak materinya, saya ingin mengevaluasi yang ini aja, yang cukup penting untuk diketahui teman-teman. Nah, checklist ini langsung saya ke checklist karena waktunya mendesak, mepet. Ada 12 hal yang harus disiapkan oleh sekolah paling tidak. Yang pertama, nanti satu sekolah ini memiliki tim atau Satgas Covid gitu di tingkat satuan pendidikan sekolah dan di SK-kan. Sudah dibuat Pak Tris? Pak Aswa sudah membuat ini belum? Guru-guru tahu enggak ini? Sudah tahu, sudah dibentuk belum? Sudah, Pak. Oh, sudah, ya, alhamdulillah. Nah, tinggal nanti. Oke. Yang kedua, ada dari SK itu nanti ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, memiliki SOP, standar operasional prosedur, untuk penyelenggaraan PTM di tingkat sekolah, di tingkat SMP Negeri 1 Candimulyo. Nah, SOP ini merupakan penjabaran dari skenario dari kegiatan tatap muka ini, mulai dari anak dari rumah, kebiasaan di rumah berangkat, kemudian di jalan itu di perjalanan apa, seperti apa, kemudian sampai di sekolah apa yang dilakukan ketika belajar di sekolah, kemudian pulangnya dan sampai di rumah. Itu ada SOP-nya, ada standar operasionalnya. Jadi nanti itu yang menjadi pembiasaan bagi anak. Kemudian yang ketiga, memiliki video simulasi PTM. Nah, untuk SOP ini milik SMP 1 Salaman juga sudah ada, nanti bisa dikembangkan oleh SMP 1 Candimulyo, misalnya disesuaikan lah begitu. Termasuk videonya. Videonya ini milik SMP 1 Salaman, ada contohnya, menjabarkan dari SOP ke dalam video. Di nek nang omah misalnya bangun pagi terus apa dan sebagainya divideokan sampai di sekolah, mulai datang itu harus antri, kemudian cuci tangan dan ukur suhu dulu baru cuci tangan dan sebagainya, ada di video itu. Nah, ini tidak harus dibuat, tapi saya kira kalau SMP 1 Candimulyo bisa membuat inilah. Kemudian yang keempat, memiliki daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Jadi daftar periksa itu sudah ada milik Kemendikbud dan itu dipenuhi. Banyak itu ada beberapa item dan itu dipenuhi untuk mendapatkan nilai 100. Nilainya 100 itu karena itu menyangkut sarana prasarana dan juga SDM dan lain sebagainya. Termasuk di situ di samping adanya harus punya masker pengukur suhu atau termogan, ada cuci tangan, termasuk di sana Bapak Ibu menyiapkan ruang isolasi. Itu juga perlu disiapkan. UKS dan sebagainya disiapkan dengan baik. Kelima, memiliki pemetaan pendidik atau guru dan tenaga pendidikan TU dan siswa peserta didik tentang komorbidnya, tentang penyakit penyertanya bagi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Ini penting karena ini menyangkut
kesehatan dan keselamatan, maka diperlukan untuk mencatat, mengetahui semua guru dan karyawan termasuk anak-anak. Kemudian jika tempat tinggalnya diketahui dan sarana transportasinya, dari sarana ke sekolahnya pakai apa. Nah, kalau dalam uji coba PTM ini nanti diseyogyakan, karena kita harapkan yang dekat-dekat dulu saja. Yang rumahnya dekat bisa dijangkau dengan jalan kaki atau sepeda ontel. Kemudian kalau Bapak Ibu guru juga diupayakan intinya tidak memakai transportasi umum. Jadi yang memakai transportasi umum sementara untuk tidak diikutkan dalam uji coba ini. Kemudian nomor 6, mengikuti paparan dari Dinas Pendidikan dan juga visitasi dari tim. Dulu Pak Tres sudah mengikuti ini, termasuk hari ini kami mengadakan sosialisasi ini dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan nanti ada visitasi tim ini dari dinas dan dari kesehatan, dari puskesmas setempat. Kalau sini dari puskesmas Candi Mulyo. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya. Ya, Pak. Halo. Sekarang nomor berapa ya? Sekarang nomor berapa? Sekarang nomor 5. Nomor 7, Pak. Nah, kalau nomor 5 sampai itu. Nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, Visitasi sudah. ya, nomor 7 itu memiliki pernyataan kesanggupan menyelenggarakan PTM sesuai dengan protokol kesehatan dari Kemenkes. Nanti Pak Kepala Sekolah harus membuat surat pernyataan kesanggupan menyelenggarakan PTM yang bermeterai 10.000. Dan surat ini diketahui oleh komite sekolah, kepala desa, dan juga kecamatan. Itu disimpan nanti untuk izinnya, nanti lampiran izin nanti di fotokopi saja yang ke dinas, yang asli disimpan di sekolah. Nah, contoh surat pernyataannya sudah ada saya sampaikan lewat Pak Kepala Sekolah, nanti tinggal ganti data-datanya. Nomor 8, memperoleh rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kabupaten. Jadi nanti setelah ada visitasi, ada permohonan izin, ada kesanggupan, nanti Satgas COVID akan memberikan izin sesuai dengan kewenangannya. Nomor 9, memiliki kerjasama dengan pelayanan kesehatan terdekat. Jadi nanti wajib ini SMP Negeri 1 Candi Mulyo untuk bekerja sama membuat MOU dengan 1 kecamatan, yang kedua desa, yang utama dengan puskesmas terdekat atau yang wilayahnya di situ. Nah, kalau perlu ditambahi dengan Polsek dan Koramil. Karena apa? Karena nanti biar mereka mengetahui tentang rencana kegiatan kita. Kapan Pak Rofi ya belum tahu, tapi prosedur itu harus ditempuh. Nah, sebelum nanti pelaksanaan, nanti kalau suasananya sudah membaik, instansi-instansi itu bisa diundang ke sekolah untuk dimintai masukan dan juga paling tidak menginformasikan kepada pejabat setempat. Kemudian yang ke-10, melaksanakan KIE prokes kepada warga sekolah. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, termasuk tentang prokes ini, termasuk kewajiban Bapak Ibu guru terutama wali kelas pada putra-putrinya, kepada peserta didik untuk melakukan minimal 4 hal, ya, tolong diperhatikan. 4 hal yang harus dilakukan teman-teman wali kelas itu yang pertama, nanti kalau PTM ini dilaksanakan,
Sesampainya anak-anak di rumah, mungkin sorenya jam 7 atau jam 8, ditanya kesehatannya individunya. Dia sakit atau tidak. Jadi kalau nanti tanya batuk ora, pilek ora, pusing ora, liur dan sebagainya. Nah, kalau dia sehat, besoknya silakan berangkat. Tapi kalau dia sakit, diupayakan tidak usah berangkat. Jadi yang sakit tidak boleh berangkat. Kemudian juga termasuk gurunya dicek gitu harian itu ya. Kalau sakit jangan dipaksakan untuk berangkat, tidak boleh berangkat. Yang kedua adalah evaluasi lingkungannya dia di tonggo kiri kanannya, depan belakang, RT-nya ada yang kena COVID atau tidak. Nah, kalau ada yang kena COVID, maka anak itu atau guru itu tidak boleh berangkat mengikuti kegiatan PTM ini. Jadi keluarganya ataupun tetangga dekatnya, satu RT lah memang gitu, itu tidak boleh kalau ada yang kena COVID. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dievaluasi juga. Yang ketiga itu ketika PTM dilaksanakan di sekolah kok ada satu kelas misalnya kelas 9C ada yang kena misalnya ini, nah, maka yang diberhentikan uji cobanya hanya kelas 9C itu, tidak usah semuanya diberhentikan. Artinya jangan panik, hanya nanti yang 9C itu yang diganti dengan daring dari rumah. Nah, sebenarnya nanti harus dipandang perlu konsultasi dengan puskesmas kapan diizinkan nanti dilanjutkan. Kemudian yang keempat, ini juga memastikan bahwa di lingkungan SMP Negeri 1 Candi Mulyo itu tidak ada atau tidak kena COVID. Di lingkungan kiwa tengene RT do sehat kabeh, nek nang kono akeh sing kena COVID ya jenengan pihak sekolah harus konsultasi dengan Satgas Covid setempat, itu Pak Lurah yang tahu datanya, Pak Kepala Desa. Maka tadi di depan saya sampaikan harus ada kerjasama dengan Kepala Desa. Jadi 4 hal itu yang harus diperhatikan untuk bisa dipenuhi. Kemudian yang ke-11 memperoleh izin orang tua atau wali dan komite sekolah. Kalau komite sekolah tadi sudah, itu yang penting ini harus ada izin orang tua wali murid tertulis. Dan ini disimpan ini, yang boleh mengikuti lokasi ini PTM ini yang ada izinnya dari orang tua. Kalau tidak, silakan dilayani dengan daring. Kemudian yang terakhir yaitu memperoleh izin dari Pemda atau Bupati dalam Satgas COVID tingkat kabupaten. Mutlak nanti mungkin secara kolektif akan kita ikut uruskan kegiatan ini. Jadi 12 hal yang dapat saya sampaikan ini untuk memberikan persiapan teman-teman di SMP Negeri 1 Candi Mulyo agar nanti bisa disiapkan dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan PTM, dan jangan lupa untuk saat ini menyiapkan secara fisik dan juga tambahan-tambahan fasilitas yang belum ada silakan untuk dipenuhi sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Kepala Sekolah, Pak Kepala Dinas, kami sudah menyampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di SMP 1 Candi Mulyo dan akan dilengkapi oleh Pak Kepala Dinas. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan ada kurang berkenan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Profi
terima kasih sudah mengingatkan kembali dan menyampaikan informasi kepada kami untuk mempersiapkan persiapan pembelajaran tatap muka. Mohon maaf pada Pak Ayus Amin, Pak Kepala Dinas, ini tadi penjenengan dereng gabung, acara sudah kita mulai. Dan untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi sekaligus pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Magelang pada yang terhormat Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Waktu kami aturkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Sekdin, alhamdulillah sudah sehat Pak Rafi. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala SMK Timulyo beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang hadir komite. Pengawas hadir mboten ini? Alhamdulillah. Siap, Pak. Pak Mustaqi ya? Ya, siap. Oh, nggih. Bapak Ibu Guru, jadi videonya di ONG ini ada nggak lihat? Ngangen itu Bapak Ibu Guru. Nah, coba Bapak Ibu di on-kan semuanya video nih. Ya, mohon Bapak Ibu untuk menghidupkan. Yang teng dalam barang ya orang. Pada ngumpet itu. Oh, Pak Ahyar sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Yang video anak-anak jangan disalahkan ini. Cibuli. Oke ya, terima kasih luar biasa. Oke. Oh, Bapak Ibu, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berarti ya. Mohon maaf Pak Aziz Amin, mikrofonnya mati. Oh ya. Halo. Ya, oke. Bisa minta tolong untuk disiapkan PowerPoint-nya, Pak Aziz. Oke, nggih. Oh, nggih. Saya gantian Pak Agus untuk menyiapkan. Oh ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi pandemi COVID telah mengubah paradigma baru dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran jarak jauh yang berbasis pada IT. Dan Bapak Ibu tadi sudah banyak diterangkan terkait dengan SKB 4 Menteri oleh Pak Rofi, sangat jelas, gamblang. Itu persiapan dikala nanti sudah aman terkondisi untuk uji coba PTM terbatas. Bapak Ibu, kemarin saya dengan Pak Rofi audiensi dengan DPR, di mana di masa pandemi COVID ini untuk tahun ajaran 2021-2022 kita juga harus mensupport, mengoptimalisasi pembelajaran. Kita tahu persis bahwa pelaksanaan PJJ selama ini 16 bulan yang lalu masih banyak meninggalkan permasalahan karena keterbatasan baik dari siswa, guru ataupun orang tua ya. Sekali lagi PJJ ini memang tidak seideal tatap muka ya. Tidak seideal tatap muka, namun PJJ ini adalah cara yang paling efektif di masa pandemi COVID-19 ini dalam rangka etikat niat kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini, hari ini masih menunjukkan kasus terkonfirmasi punya kecenderungan naik. Sekali lagi, mari kita berdoa semuanya, semoga segera melantai dan habis. Dan teman-teman yang saat ini sedang kurang sehat ataupun sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bapak Ibu, lanjut.
Next. Kita tahu persis bahwa, lanjut Mas. Presentasinya dilanjut, cepat saja. Nah, ini Bapak Ibu, dalam perjalanannya, ini memang pandemi COVID berdampak pada semua sektor, tidak terkecuali pada sektor pendidikan, yang mana juga dalam perjalanannya dari pusat regulasi yang ditindaklanjuti instruksi-instruksi gubernur, bupati, sampai sekda, ini memang semuanya intens, semuanya memberikan support terhadap pendidikan. Namun demikian, dalam perjalanannya, walaupun kemarin sempat untuk ada harapan uji coba PTM terbatas, namun karena diberlakukannya PPKM darurat, di mana Kabupaten Magelang masuk pada zona risiko tinggi atau merah, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Lanjut. Ini sekedar kita membuka memori saja bahwa Permendikbud nomor 719 ini menjadi sebuah catatan kita di dalam landasan hukum, di mana dalam PJJ ini, masa pandemi ini, kita juga diberikan keleluasaan di dalam pemakaian kurikulum. Ya, kita mengenal ada kurikulum nasional, ada kurikulum darurat, dan kurikulum penyederhanaan atau mandiri. Ini sekolah tentu sudah menelaah, mereview, mempertimbangkan, dilihat dari support kesiapan infrastruktur, kemampuan SDM, dan kemampuan siswanya. Sekolah mempunyai hak untuk memilih mana yang paling ideal. Ini sekali lagi legal, ya. Sekali legal apabila kita menggunakan kurikulum darurat ataupun mandiri dengan segala konsekuensi desain pembelajaran yang maksimal. Lanjut. Bapak Ibu, ini sebuah alternatif ya, muatan ideal dalam kondisi khusus. Ini memang muatan kurikulum SMP ini idealnya maksimal 40 jam dalam kondisi normal, namun dalam kondisi khusus ini kita bisa mengurangi, ya, kita bisa mengambil kompetensi dasar karena memang terkurangi beban muatan kurikulumnya 40 menjadi 25. Ini pun akan berefek pada bagaimana kita untuk memprioritaskan suatu materi yang esensial yang digunakan sebagai prasyarat untuk jenjang yang lebih tinggi. Lanjut. Bapak Ibu, ini ada sebuah kebijakan dinas dan kemudian Kabupaten Magelang, ini hanya sebuah draft, ini bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Yang pasti Bapak Ibu menerapkan kebijakan PJJ secara daring dan luring atau kombinasi semi daring. Bapak Ibu tentu sudah melakukan sebuah pemetaan mana anak yang punya support fasilitasi sarana prasarana IT dan mana yang tidak punya support fasilitasi itu. Mungkin keterbatasan HP atau bahkan mungkin ada potensi blank spot. Ini yang kita nanti punya pendekatan luring. Nah, daring ataupun luring ini harus kita maksimalkan, ya. Jadi pasti dalam sebuah sekolah itu pasti ada anak yang daring dan ada anak yang luring. Ya, kalau tidak bisa daring, ya kita layani dengan luring dengan segala bentuk kegiatannya. Kemudian pelatihan guru dalam pemanfaatan IT dan untuk PJJ. Ini Bapak Ibu dalam menyusun RKAS dan lain sebagainya, ini berikanlah peluang yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Ya. Kemudian pelatihan menyusun modul. Kita bisa membuat modul dan tinggal mereview karena tahun kemarin SMP sudah punya modul produk dari MKMP. Sisi lain Kemendikbud juga sudah punya modul yang mana sekolah bisa mencetak, mengcopy, tentu saja dengan relaksasi budgetnya. Pembimbingan dan pendampingan guru dalam PJJ, optimalisasi IT untuk media koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini optimalisasi IT ini di dalam pembelajaran masih banyak anak yang merasa kesulitan di dalam menerima substansi, bahkan mungkin merasa bosan. Ini solusinya adalah pembelajaran yang menyenangkan, di mana pembelajaran yang disupport dengan media yang bagus, ya, yang inovatif
dan tentu sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Monitoring dan evaluasi seiring dengan juga kegiatan kepala sekolah mensupervisi kegiatan tersebut, selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Ini minta kerjasama juga koordinasi dengan pengawas wilayah masing-masing untuk memastikan pelaksanaan PJJ di sekolah secara maksimal. Lanjut. Kemudian yang perlu kita persiapkan strategi sekolah dalam PJJ ini pada tahun 2020, 2021 atau tahun kemarin kita kegiatan kita adalah pembelajaran daring atau online. Ini sudah berjalan dengan segala ya keterbatasannya, dan tentu di dalam kegiatan IHT ini kita review segala keterbatasan itu dan ada sebuah pemenuhan inovasi sehingga ada sebuah peningkatan ya perencanaan. Harapannya nanti prosesnya juga maksimal. Kemudian ada guru kunjung ya, biasanya karena anak-anak yang mengalami sebuah kasus tertentu ini harus tetap kita sapa, tetap kita kunjungi, tidak hanya guru BK tapi juga guru mapel. PJJ dengan media radio ini tahun kemarin ya, tapi tahun ini kita belum mempersiapkan karena memang banyak hal yang harus dipersiapkan seandainya itu. Karena ini belum, karena punya potensi berkerumun, perlu pemikiran telah lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, penyusunan dokumen kerja sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengelolaan, tentu saja ini sekolah melakukan IHT seperti halnya hari ini di SMP 1 Candi Mulyo, RKAS, RKT, RKAS, KTSP semuanya ditelaah tuntas ya. Nah, tidak hanya sebuah rutinitas sekali lagi, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk menampung ide kreatif dalam perbaikan pelayanan pendidikan, khususnya pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Sekolah ya dalam hal pembelajaran ini biasanya diampu oleh Waka Kurikulum. Ini jangan lupa membentuk tim pengembang sekolah ini, mengoptimalkan kalau sudah punya. Membentuk tim pengembang kurikulum, pelatihan pembinaan PTK dengan kerjasama dengan guru TIK. Ini harus selalu support terhadap teman-teman guru agar familiar, ya, agar update terus terhadap kompetensi IT. Koordinasi dan evaluasi secara periodik. Ini tentu mungkin di akhir minggu, akhir bulan ada sebuah evaluasi periodik, mana kelas mana, anak mana, daerah mana yang kurang maksimal, tentu akan mendapatkan treatment atau intervensi baru, sehingga betul-betul dari hari ke hari ada sebuah peningkatan. Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Ini strategi sekolah dalam PJJ tahun 2021-2022. Ini salah satu alternatif yang kita bisa kembangkan, di mana salah satu alasan yaitu kemarin itu keluhan dari siswa dan orang tua, banyak sekali tagihan-tagihan yang dari guru diberikan secara bersamaan. Sehingga solusinya ya, terutama dalam aspek keterampilan, bisa tugas satu ini bisa menjadi tugas beberapa guru mapel, atau guru mapel 2 atau 3 guru membuat sebuah tugas bersama. Ini kesannya tidak menumpuk, tidak overlapping, dan waktunya dipertimbangkan berapa hari. Kemudian penerapan model metode pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, dan menyenangkan secara daring dan luring. Nah, ini tentu ini menu kita yang sudah lama kita lakukan terus, yaitu selalu memperbaiki desain pembelajaran disupport dengan media tadi. Pembentukan kelas terbatas tatap muka bagi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran daring maupun luring dengan penerapan prokes secara ketat. Ini sudah kita lakukan tahun kemarin, sekali lagi minta supportnya. Kalau memang terpaksa harus melakukan, maka terbatas ya 5-10 prokes seizin orang tua, lingkungan bisa dilakukan, khususnya anak-anak yang mengalami kesulitan daring. Ya, bisa seperti itu, luring. Kemudian pemanfaatan modul untuk pembelajaran luring. Ini kita sudah diberikan kemudahan, Kemendikbud sudah mempunyai modul ya. Sekolah tinggal mengunduh, mencetak atau mengcopy, dan saya rasa relaksasi BOS bisa support untuk itu. Kemudian tadi ada istilah blusukan ya. Bimbingan luar sekolah untuk keberhasilan anak oleh guru BK dan mapel. Polis pendampingan online intensif untuk siswa. Sifatnya privasi, sifatnya pribadi, dikala
orang tua menyampaikan kesulitan anak, maka sekolah punya tim untuk mendampingi online intensif untuk anak, ya, terutama anak-anak yang nilainya kurang maksimal ataupun 5 besar dari bawah. Ini perlu perhatian khusus, treatment khusus, didampingi khusus agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan teman-temannya. Kemudian jangan lupa berkolaborasi antara komite, paguyuban, alumni, dan guru, atau istilahnya kompak. Ya, ini karena keberhasilan PJJ ini ditentukan oleh unsur-unsur itu. Kita waktunya untuk bergotong royong, memberikan support, fasilitasi, bagaimana caranya agar PJJ ini bisa maksimal. Lanjut. Lanjut, strategi sekolah dalam PJJ. Ini jangan lupa juga Bapak Ibu, kita tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan itu, tapi kita juga harus menanamkan nilai karakter. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam PJJ, selain daring dan luring. Itu yang kedua adalah memberikan nilai karakter, ya, pendidikan karakter, life skill juga untuk anak-anak, kejujuran, kemudian kerja keras, ya, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Bisa lewat pembiasaan, bisa lewat kegiatan yang terintegrasi dengan MAPAL, dan juga bisa kegiatan ekstrakurikuler. Juga jangan lupa Bapak Ibu, kita hari ini juga harus tetap produktif, ya. Jangan sampai pandemi menjadi penghambat kita untuk berinovasi dan tidak melakukan penjagaan terhadap hal-hal positif yang telah kita lakukan. Sekolah biasanya sudah memberikan kegiatan yang positif terkait dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu upacara virtual. Nah, ini eman-eman kalau nggak kita lakukan, ya. Kita mendendangkan atau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, ini kita tanamkan terus. Jangan sampai anak lupa atas nilai-nilai nasionalisme yang selama ini sudah jerih payah kita berikan. Jangan sampai hilang, jangan sampai luntur atas kondisi ini. Kemudian literasi ini selain memberikan kemampuan baca tulis, juga sebagai bentuk memberdayakan, mempertahankan kondisi dalam rangka mempersiapkan anak menghadapi AKM. Lanjut. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru ini Bapak Ibu di kegiatan IHT ini? Mari kita buka review RPP yang Bapak Ibu sudah lakukan, menyusun silabus dan RPP blended learning. Nah, ini kita bisa membuat satu RPP yang diterapkan dalam 2 kondisi, baik PTM ataupun daring, ya. Bisa dilakukan secara daring ataupun tatap muka. Ya, ini untuk mengantisipasi satu saat apabila ada perluasan PTM terbatas, ini sudah ready, sudah siap ini. Mempersiapkan media yang digunakan untuk daring dan luring. Ini sekali lagi media menjadi hal yang sangat penting untuk pembelajaran, karena memang anak-anak ini sebagian mengatakan ada sebuah kejenuhan, kebosanan, dan kesulitan menerima substansi pembelajaran. Salah satu solusi adalah berikan media, karena salah satu fungsi media adalah untuk memusatkan perhatian, memudahkan cara berpikir abstrak ke konkret, yang sulit ke lebih mudah, dan lain sebagainya. Kemudian belajar menggunakan media daring dan luring, menyusun rencana pemantauan atau presensi, memastikan siswa belajar semua pada saat daring, luring, dan membuat kelas virtual atau paguyuban. Intinya jangan sampai ada guru yang mengatakan bahwa anak tidak mengumpulkan. Nah, kita harus proaktif memfasilitasi anak mengumpulkan tugas-tugas tagihan. Jangan sampai anak tidak naik hanya karena tidak mengumpulkan. Ini sekali lagi kita beri fasilitasi, ya, pembelajaran kepada anak agar bisa melaksanakan kewajibannya, koordinasi dengan orang tua. Itu Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu guru, sekali lagi kami harapkan dengan sangat hormat terus melakukan literasi digital secara mandiri dan juga belajar sepanjang hayat, ya, apalagi terkait dengan IT ini sampai kapanpun ini IT sangat menantang, harus kita pelajari terus, ya, seiring dengan perkembangan IT itu sendiri yang sangat pesat. Lanjut, selain kita semuanya selaku guru, kita juga harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua. Ini orang tua menjadi unsur terpenting di dalam menyukseskan PJJ, ya. Ini karena memang BDR ini sekali lagi keberhasilan BDR tidak bisa lepas dari peran serta orang tua.
khususnya dalam hal memfasilitasi siswa belajar di rumah, memastikan jamnya, memberikan sarapan, memastikan memakai seragam, memantau dan memastikan anaknya belajar sesuai jadwal, ya, mengingatkan, membantu anak untuk menyelesaikan tugas dan pelatihan. Nah ini kadang-kadang kalau orang tua nggak mengingatkan sehingga anak lupa 1-2 tugas tidak terkumpul, terus nilainya kurang. Ini jangan sampai terjadi. Dan melakukan komunikasi dengan guru atau sekolah. Ini tentu. Lanjut, kemudian selaku siswa, ya ini kita harus support terus, ingatkan terus Bapak Ibu guru tidak bosan-bosannya untuk memahami maksud tujuan PJJ itu sendiri dan jadwalnya. PJJ sebagai usaha ikhtiar kita untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 dan PJJ ini mengedepankan keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Kemudian mematuhi ketentuan sekolah dalam PJJ, ya, tata tertib, seragam dan sebagainya tetap kita pantau, ya. Siap dengan buku dan perangkat pembelajaran lainnya untuk PJJ. Belajar sesuai dengan petunjuk guru, menyelesaikan tugas. Nah ini, menyelesaikan tugas ini diingatkan dan biar tidak tertumpuk. Tadi ada alternatif, satu tugas bisa untuk beberapa mapel atau beberapa guru mengirim hasil tugas dan penilaian. Ini bisa minta tolong orang tua. Saya rasa pengalaman tahun kemarin sudah punya teknis yang ideal bagaimana cara mengumpulkan tugas anak. Mungkin rentang 3 hari, 1 minggu, dan lain sebagainya. Lanjut, selain itu Bapak Ibu, ya kita harus bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat kembali kepada trisentra pendidikan, bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya sekolah dan keluarga, tapi juga support dari masyarakat, ya, dan komite. Untuk itu sekali lagi, sekolah lewat wali kelas, guru mapel, berkolaborasi paguyuban untuk memaksimalkan peran serta masyarakat, khususnya di dalam memberikan support fasilitasi PJJ, ya. Apabila dalam suatu kelompok masyarakat kok tidak ada sarana prasarana IT, ini bisa kerjasama dengan RT RW untuk memfasilitasi, ya. Banyak musola masjid yang sudah pasang wifi, banyak ketua RT RW yang membuka tempat belajar. Nah, ini salah satu supportnya di situ, memberikan keteladanan pola hidup bersih dan sehat, memberikan keteladanan budaya perilaku prokes, khususnya 5M. Nah, kita juga sebagai insan pendidikan 5M, sekali lagi saya minta dengan sangat dan hormat, ini kita juga harus, ya, harus menjaga prokes selaku pribadi, baik di rumah maupun di sekolah. Yaitu kita edukasikan, kita komunikasikan, sosialisasikan terus kepada masyarakat di berada untuk melaksanakan 5M sebagai tindakan yang terpuji, tindakan kita semuanya. 5M sangat familiar untuk kita, ya, mencuci tangan pakai sabun, dengan air yang mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan memanage kerumunan, ya, menghindari kerumunan, bahkan mungkin jangan membuat kerumunan, dan yang pasti menghindari mobilitas, ya. Kita selaku ASN, khususnya di masa PPKM darurat ini harus berpikir sekian kali untuk menghindari mobilitas, ya, jangan sampai keluar daerah. Kita pun ASN yang ada di dinas ini ketat sekali, kalau tidak sangat-sangat urgen, tidak keluar daerah, bahkan tidak menerima tamu dari luar. Ini sebagai upaya kita untuk menjaga kesehatan kita semuanya dan mengendalikan kasus terkonfirmasi agar segera turun. Lanjut. Kemudian tidak cukup dari itu, ini minta support kerjasamanya pengawas wilayah masing-masing, ya, terutama SMP yang punya beban kepengawasan sangat besar, sangat luas, sangat banyak. Ini teragenda secara berkelanjutan dan sistematis. Tentu saja ini secara internal, ini sekolah di bawah koordinator kepala sekolah dan kurikulum tentu juga membentuk tim monitoring dan evaluasi tadi, ya, tim menyusun instrumen, ya, instrumen monitoring evaluasi bagaimana idealnya pembelajaran itu, baik dari unsur siswa, guru, komite dan sebagainya, terutama guru, unsur apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan, medianya, penilaiannya, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan monitoring, menyusun laporan pelaksanaan monitoring, dan tentu saja melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Itu Bapak Ibu sepintas kelas support, ya, tahun ajaran baru ini
harus juga memberikan terobosan-terobosan yang baik, inovasi yang baik, ide kreatif yang baik, agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Magelang, khususnya di era pandemi COVID ini tetap maju, tetap produktif dengan segala keterbatasannya. Dan juga Bapak Ibu titip pastikan semua anak tersapa dengan baik, baik daring ataupun luring. Jangan sampai ada anak yang punya potensi pindah sekolah hanya karena tidak tersapa. Dan pastikan juga anak-anak komunikasi intens dengan wali kelasnya, guru kelasnya, sehingga kewajibannya terutama dalam mengumpulkan lembar kerja, tugas-tugasnya bisa terpenuhi semuanya. Jangan sampai ada anak tidak naik bermasalah di kemudian hari hanya karena kurang tugasnya. Ini komunikasi yang intens antara sekolah dan orang tua. Dan Bapak Ibu sekali lagi mari kita ciptakan ya sense of crisis ya. Kita sebagai insan pendidikan memberikan keterangan yang baik, terutama kita punya keleluasaan bisa sebagai untuk WFH kerja dari rumah. Namun sekali lagi kerja dari rumah ini bukan berarti libur gantian di rumah ya, tidak, tapi tetap melayani bekerja dari rumah sesuai dengan jadwalnya, tetap kita berikan pelayanan yang maksimal untuk anak-anak. Bahkan minggu pun sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu tetap di rumah saja kalau tidak ada urgen ya. Jangan sampai malah jalan-jalan, piknik, rumah makan, selfie, diupload, status dan sebagainya. Ini sebagai sign of crisis bahwa kita sedang prihatin semuanya. Mari kita gotong royong menciptakan suasana yang kondusif ya, agar sekali lagi tetap segera terkendali kasus terkonfirmasi COVID-19 ini. Dan kita punya harapan besar, semoga PTM segera kita lakukan, tatap muka kita lakukan, dan sebagainya. Namun jangan pesimis Bapak Ibu, saya sangat optimis ya, mari kita merapatkan barisan, bergotong royong untuk menyelesaikan hal ini. Pokoknya sekolah inovasi terus ya, kita ciptakan ekosistem kerja di sekolah yang kondusif, dinamis, dan produktif. Itu. Dan Bapak Ibu, sekali lagi terakhir, jaga kesehatan dengan baik. Bapak Ibu, untuk memenuhi harapan panitia, walaupun sudah kita mulai dari tadi, tapi tidak salahnya Bapak Ibu, kita buka bersama ya kegiatan IHT hari ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, izin panitia, maka kegiatan IHT di SMP 1 Candi Mulia ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maaf untuk kita semuanya diberikan kesehatan dan ke depan semoga COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Amin. Amin. Mohon maaf segala kekurangannya. Salam sehat, salam tangguh semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin MPD, yang telah menyampaikan paparan tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang tentang proses pada masa pandemi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih bahwa acara in-house training atau workshop penyusunan dan review KTSPP pada siang hari ini beliau sudah berkenan untuk membukanya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian materi. Keluar dulu. Oh, oke. Matur nuwun sangat Pak Kopi. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya penyampaian materi dari Bapak pengawas kita kepada beliau Bapak Mustaqim SPD MPD, waktu kami haturkan. Monggo Pak Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdin, dan
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Candi Mulyo beserta jajarannya, Bapak Ibu guru karyawan, peserta workshop review KTSP, semua yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa hadir bersama secara virtual dalam rangka pendampingan workshop penyusunan dokumen KTSP yang sekaligus juga review dokumen KTSP yang telah disusun. Akan tapi karena keterbatasan waktu, maka untuk review bab per bab mungkin nanti bisa secara luring ya, setelah di-print dikumpulkan ke pengawas ya, nanti akan saya review. Untuk pertemuan ini saya akan memberikan penguatan utamanya terkait dengan pengelolaan kurikulum di masa pandemi. Mohon izin untuk share PPT dalam rangka pencerahan utamanya penyusunan dokumen 1 KTSP. Sebentar. Sudah muncul belum Pak Ayes ini PPT-nya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Selesai. Sebentar. Terus kita sebentar. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Halo? Iya, Pak. Sudah bisa kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Tempat saya yang belum ya. Ya, baik Bapak Ibu guru semua, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kadinas maupun Pak Sekdin tadi, bagaimana persiapan kita untuk
menyusun dokumen KTSP, utamanya memperhatikan situasi pandemi. Ya. Ini mohon maaf kadang-kadang fasilitasi atau istilah saya adalah kelonggaran-kelonggaran yang disampaikan oleh pemerintah itu belum dicermati oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga kalau saya teliti itu Pak Kadinas dan Sewu, kurikulum yang dipakai oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang itu 100% itu masih kurikulum nasional. Ya, padahal di era pandemi ini pemerintah sudah memberikan suatu relaksasi lah bahasanya ya, relaksasi terkait dengan penyusunan kurikulum. Itu ada beberapa alternatif yang nanti bisa dipilih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tujuan pada workshop kali ini yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta workshop Bapak Ibu ya satuan pendidikan tuh dapat menjelaskan apa yang dimaksud kurikulum kondisi khusus. Kemudian yang kedua, sekolah atau satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya, ini yang paling penting, sekolah atau satuan pendidikan itu dapat menerapkan prosedur atau urut-urutan bagaimana menentukan dokumen KTSP sesuai dengan situasi pandemi, sampai akhirnya nanti bisa memodifikasi dan menginovasi komponen-komponen dalam KTSP dokumen 1, yaitu bisa struktur kurikulumnya, beban belajarnya, strategi pembelajarannya, termasuk penilaian serta kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan Pak Kadinas tadi, ya, pemerintah memberikan suatu fasilitasi, memberikan relaksasi terkait dengan penentuan kurikulum, ya, dan penentuan kurikulum itu menjadi penting, ya, menjadi penting karena akan berdampak, ya, akan berdampak pada guru, peserta didik dan orang tua. Dan dampak yang diharapkan adalah dampak yang positif, ya, istilahnya itu meningkatkan kesejahteraan psikososial. Jangan sampai di masa pandemi itu gurunya stres, kemudian orang tuanya stres, muridnya stres dan sebagainya, itu tidak diharapkan. Maka sekolah harus sebijaksana mungkin menentukan kurikulum, utamanya mulai dari dokumen 1, kemudian nanti dokumen 2, silabus, dan sampai dengan dokumen 3, yaitu pengembangan RPP. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apapun kurikulum yang dipilih oleh sekolah itu kata kuncinya adalah harus bisa menjadi acuan guru dalam melakukan pembelajaran. Kemudian mengurangi beban guru dalam mengajar, tidak membebani siswa untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dan mempermudah orang tua untuk melakukan pendampingan. Maka terkait dengan hal ini, pemerintah itu sudah menerbitkan sebuah regulasi, yaitu Kemendikbud nomor 719/P/2020. Intinya adalah ada 3 opsi, ya, ada 3 opsi kurikulum yang ditawarkan, yaitu yang pertama kurikulum nasional seperti ketika normal, kemudian kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri. Nah, nanti terkait dengan harus memilih yang mana itu berdasarkan analisis masing-masing satuan pendidikan. Maka sangat mungkin antar sekolah yang daya dukungnya berbeda itu nanti kurikulumnya yang dipilih juga bisa berbeda. Nah, ini membutuhkan pemahaman, membutuhkan kebijaksanaan semua pihak, ya, agar betul-betul pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan daya dukung yang dimiliki. Bapak Ibu, menurut lampiran Kemendikbud 719/P/2020 itu ada 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Nah, seperti apa itu masing-masing, ya, karakteristik kurikulumnya. Kalau kurikulum nasional itu sama yang dipakai kemarin waktu normal, yaitu kurikulum 13. Nah, KIKD-nya itu tertuang dalam lampiran Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak
asing ya dengan kurikulum nasional. Yang kedua, kurikulum kondisi khusus. Ini bukan kurikulum nasional ya, bukan kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan, tetapi kurikulum yang sudah disederhanakan. Nah, bentuk penyederhanaan kurikulumnya itu bisa ada penggabungan KD, bisa ada penyederhanaan KD, menurunkan tingkat berpikirnya, mulai dari katakanlah C4 atau C5 mungkin bisa diturunkan menjadi C3 dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi dalam proses penyederhanaan. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum mandiri. Kurikulum mandiri ini bukan kurikulum nasional, bukan kurikulum kondisi khusus, tapi kurikulum yang merupakan hasil pengembangan atau hasil penyederhanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan mengacu kepada analisis kurikulum kondisi khusus. Nanti ada contohnya. Nah, langkah-langkah untuk memilih kurikulum ya, ini yang pertama itu penting sekali yaitu melakukan analisis. Nah, kalau analisis saya yakin bahwa hasil analisis antar sekolah itu berbeda-beda. Apa yang dianalisis yaitu kurikulum nasional. Jadi pertama-tama itu menganalisis kurikulum nasional. Nah, dasar analisisnya itu ada 3, yaitu infrastruktur sekolah, kemampuan SDM guru, dan kemampuan siswa untuk mencapai KD. Ya, untuk mencapai KD yang tertuang dalam kurikulum kurikulum nasional. Berdasarkan hasil analisis, ya 3 hal tadi, jika satuan pendidikan merasa siap untuk melakukan kurikulum dengan KIKD kurikulum nasional, maka boleh ya atau dapat sekolah itu menggunakan kurikulum nasional. Tapi di masa pandemi ini tidak wajib, ya tidak wajib. Meskipun setahun yang lalu ya ini saya cek seluruh kabupaten itu masih menggunakan kurikulum nasional. Nah, monggo nanti di tingkat MGMP sekolah, MGMP Suprayon, MGMP kabupaten bisa didiskusikan ya. Karena ada relaksasi, ada fasilitasi ya gitu. Jadi boleh menggunakan kurikulum nasional boleh. Kemudian berikutnya, jika satuan pendidikan berdasar hasil analisis yang dilakukan tidak akan menggunakan kurikulum nasional, maka langkah berikutnya adalah guru-guru menganalisis KIKD yang ada pada kurikulum kondisi khusus. Dasar analisisnya berbeda dengan kurikulum nasional, yaitu dasar analisisnya kompetensi esensial dan prasyarat itu sudah tercantum atau belum, karena di kurikulum kondisi khusus itu kan ada yang dihilangkan KD-nya, kan ada yang digabung gitu. Nah, itu dicek kurikulum kondisi khusus apakah KD esensial, KD prasyarat ya itu sudah termuat atau belum. Seandainya sudah ya boleh menggunakan kurikulum kondisi khusus. Kalau belum maka sekolah itu boleh mengusulkan untuk KD esensial prasyarat itu dimunculkan lagi. Nah, kalau seperti ini namanya adalah kurikulum mandiri. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh kurikulum mandiri untuk mapel IPS ya. Mapel IPS. Nah, misalnya ada KD 3.3 menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran dan seterusnya antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Nah, ini kurikulum nasional. Di kurikulum khusus ternyata itu dihilangkan. Maka sekolah atas dasar analisis ini memunculkan lagi KD ini tapi tidak utuh. Kata sosial dan budaya ini dihilangkan. Nah, ini namanya mandiri. Ini namanya mandiri. Begitu pula misalnya KD 4.3 keterampilan ini dihilangkan. Nah, kemudian dimunculkan lagi secara utuh. Itu boleh proses seperti itu tergantung hasil analisis kondisi sekolah. Nah, Bapak Ibu, hal penting yang harus dilakukan terkait dengan penyusunan dokumen KTSP adalah analisis konteks. Analisis konteks itu adalah analisis kondisi lingkungan, kemudian kondisi sekolah, kondisi konten atau kurikulumnya.
Untuk lingkungan, komitenya, orang tuanya, masyarakatnya, termasuk dinas pendidikan ini memberikan otonomi atau kelonggaran ya kepada sekolah misalnya. Kemudian termasuk zona penyebaran COVID. Untuk kondisi sekolah, bagaimana peserta didiknya, SDM-nya, pendidiknya, sarana prasarana, kemudian yang konten termasuk visi misi tujuan, KIKD, muatan kurikulum, beban belajar, ya termasuk kriteria lulus, nilai rapor dan sebagainya termasuk kalender pendidikan. Ini semuanya dianalisis, kemudian nanti terbentuklah atau tersusunlah dokumen KTSP. Nah, ini prosesnya, proses dari tahap-tahap tadi, analisis konteks tadi, saya kira tidak perlu saya bacakan. Nah, ini ada pengertian terkait dengan KD esensial dan KD prasyarat. KD esensial dan prasyarat itu adalah KD yang sangat penting, memenuhi unsur UKRK, urgensi, keberlanjutan, relevansi, keterpakaian. Kalau prasyarat itu KD itu menjadi syarat untuk belajar di KD berikutnya. Ini upayakan dipertahankan. Nah, ini ada proses-proses seperti itu. Bapak Ibu, misalnya dari hasil analisis konteks tadi, komite sekolah, orang tua, kemudian masyarakat sekitar, dinas pendidikan memberikan keleluasaan, sekolah pada zona merah misalnya. Kemudian kondisi sekolah, 90% peserta didik memiliki gadget, yang tidak hanya 2%. 90% pendidik memiliki kemampuan IT yang baik. Nah, terus hasil analisis konten, KD beberapa mapel memiliki kesamaan, ini bisa digabung. Jumlah KD terlalu banyak, alokasi waktu berkurang 50%. Nah, ada dari analisis ini bisa ditentukan kurikulum mandiri, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menentukan proses-proses seperti itu, maka nanti komponen-komponen dalam dokumen 1, ya, misalnya struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar, penyesuaian kaldi, kriteria penilaian, baik itu kenaikan kelas, kelulusan itu bisa disesuaikan. Sekali lagi sesuai dengan hasil analisis satuan pendidikan, utamanya infrastruktur, SDM guru, dan kemampuan siswa untuk mencapai KD. Nah, itu Bapak Ibu, misalnya proses rapot ini bisa disesuaikan, ya kan situasinya kan tidak normal. Kemudian kriteria kenaikan kelas, ya ada yang disesuaikan, ya disesuaikan dengan masa pandemi, ya kan. Misalnya ambil contoh yang tidak tuntas KKM itu kan biasanya 2, ya toleransinya. Kalau di masa pandemi itu boleh dirubah. Itu hanya dijadikan sebagai pertimbangan dengan memperhatikan aspek lainnya. Kehadiran 5% bisa hanya dijadikan pertimbangan dengan sangat hati-hati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal, ya. Kalau nanti mungkin kalau luring sebenarnya nanti ada LK-nya. LK itu Bapak Ibu mengerjakan proses-proses yang saya sampaikan tadi, tapi karena ini daring mungkin nanti saya kirimkan lewat WA, saya kirim lewat kepala sekolah untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari dokumen 1 yang sudah disusun itu sesuai yang kami sampaikan pada saat pembekalan di tingkat kabupaten, itu mohon disesuaikan dengan situasi pandemi. Disesuaikan dengan situasi pandemi. Kalau memang sekolah itu misalnya SMP 1 Candi Mulyo itu mampu ya untuk kurikulum nasional, tidak masalah menggunakan kurikulum nasional, tapi ini harus dianalisis. Kalau dianalisis terasa berat, itu ada pilihan-pilihan, yaitu baik kondisi khusus maupun ada mandiri. Nah, mungkin yang saya sampaikan itu, saya tidak berpanjang lebar, mohon maaf kondisinya ini baru kurang sehat ya. Mungkin nanti bisa dilanjut lewat komunikasi yang lain ya, sehingga harapannya nanti dokumen 1 yang kemarin sudah disusun itu bisa lebih lengkap. Mohon maaf, sangat singkat yang saya sampaikan, sebenarnya banyak hal, tapi nanti kalau luring sudah memungkinkan, insya Allah nanti saya kuatkan lagi, termasuk mungkin nanti juga bisa berdiskusi lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Mustaqim yang telah menyampaikan, yang telah memaparkan dokumen KTSP, penyusunan dan review KTSP. Dan untuk berikutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk yang pertama kita buka 3 penanya. Silakan yang mau bertanya untuk angkat tangannya. Saya Pak Yis. Mana ya yang sinten nggih? Wardoyo. Oh. Nggih. Monggo Pak Wardoyo, langsung satu pertanyaan, monggo. Ya. Terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu perbandingan antara kurikulum nasional dan kurikulum darurat untuk mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran IPA. Dari KD-KD-nya itu antara kurikulum nasional dan kurikulum darurat itu sama. Dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 10 KD. Tapi di dalam kurikulum nasional itu ada rincian materi dalam silabusnya, beberapa materi pokok, tetapi di dalam kurikulum darurat itu tidak ada batasan-batasan materi, sehingga kami agak bingung mengenai keluasan materi yang harus diberikan kalau memakai kurikulum darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam satu sekolah itu harus memakai kurikulum yang sama, entah itu kurikulum nasional atau kurikulum darurat? Demikian yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardoyo sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama tadi perbedaan antara kurikulum nasional dengan kurikulum kondisi khusus, di mana khususnya untuk mapel IPA ada 10 KD, hanya perbedaannya pada penjelasannya. Yang menjadi permasalahan adalah keluasaan materinya. Langsung ditanggapi monggo Pak Mustaqim. Iya. Baik, tadi saya sampaikan bahwa boleh menggunakan kurikulum nasional itu dengan catatan analisis 3 komponen, yaitu infrastruktur, SDM guru, kemudian kemampuan siswa dalam mencapai KD ini bisa dipenuhi. Artinya tidak keberatan, ya. Tapi kalau misalnya merasa keberatan, itu kan diturunkan menjadi kurikulum kondisi khusus. Nah, kurikulum kondisi khusus itu ternyata tidak lengkap, ya. Misalnya banyak yang dihilangkan, misalnya. Kemudian sekolah merasa mampu padahal, maka boleh menggunakan kurikulum mandiri, yaitu diolah oleh sekolah itu sendiri atau oleh guru itu sendiri. Nah, maka coba diteliti lagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Wardoyo tadi, kira-kira perlu tetap kurikulum nasional atau kondisi khusus atau mandiri. Kalau kondisi khusus tadi kan kendalanya keluasan materinya tidak jelas. Nah, itu bisa diolah menjadi kurikulum mandiri. Gitu. Oke, jadi sekali lagi dengan catatan kalau kurikulum nasional itu mampu ya, itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau belum mampu, banyak keberatan, nah ini bisa diturunkan. Kemudian kalau kurikulum kondisi khusus kok bisa dirasa tidak jelas, itu ke mandiri yaitu ditambahkan sendiri oleh sekolah, oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi, yang kedua itu antar mapel ya, antar mapel yang tidak sama. Kalau menurut saya itu sangat mungkin ya, sangat mungkin antar mapel itu bisa tidak sama, tapi ini nasibnya menurut saya sama dengan penentuan KKM.
KKM itu kan antar mapel bisa berbeda-beda, kemudian keputusan yang diambil oleh sekolah, rapat Dewan Pendidik biasanya di rata-rata kan gitu ya, di rata-rata. Nah, coba nanti menurut rapat Dewan Pendidik itu apa kurikulumnya itu mau berbeda-beda antar mapel atau disamakan ya, kira-kira kalau nanti berbeda-beda mengalami kesulitan atau tidak, nah itu nanti sekolah yang merapatkan. Pada prinsipnya kan dari kementerian itu memberikan suatu kesempatan atau relaksasi terkait dengan kurikulum kondisi pandemi ini agar semuanya itu merasa nyaman ya, tidak merasa berat. Ngeten Pak Aziz. Begitu Pak Wardoyo tanggapan Ya, dari terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya mungkin ada yang masih belum jelas atau memberikan saran ataupun apa, dipersilakan. Angkatlah jarimu, angkatlah tanganmu. Itu Bu Oh ya, Alfi, silakan Bu Alfi. Sudah ngatung itu. Ya, terima kasih Pak Aziz. Pak Mustaqim, ini saya mau menanyakan satu hal. Iya. Kaitannya dengan pemilihan kurikulum di tiap-tiap sekolahan, itu tadi disampaikan bahwa untuk tiap mapel dalam satu sekolahan bisa jadi berbeda, itu masih sangat mungkin dan boleh. Akan tetapi begini Pak, untuk penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, selama ini kan masih ada satu tolok ukur yang untuk soal-soal seperti itu kan dibuat di bawah MKKS, yang mana materi-materinya itu harusnya untuk semua sekolah di satu kabupaten itu kan sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya di sini selaku guru mapel dan juga pengurus MGMP, Pak, ini menanyakan kalau begitu kan harusnya ada standar minimal bagi Bapak Ibu guru untuk mengajarkan. Maksudnya materi-materi apa yang minimal yang diajarkan di seluruh kabupaten. Kalau untuk kondisi yang seperti itu kewenangan siapa ya Pak? Apakah kami dari MGMP itu boleh menentukan materi-materi minimal? Ataukah, karena kalau saya lihat itu dari 3 pilihan itu yang paling minimal itu yang kondisi darurat. Apakah boleh langsung memakai itu saja? Ya. Seperti itu. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bu Alvin, dan ini yang menjadi problema yang sampai saat ini masih diskusikan. Bu Alvin, bahwa tes bersama itu ada unsur pengendalian mutu ya, pengendalian mutu. Nah, kalau jenengan cermati tadi langkah-langkah tadi itu sebenarnya ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam kurikulum apapun ya, baik itu nasional, kondisi khusus maupun mandiri, yaitu KD esensial dan KD prasyarat. Nah, hanya kalau saya petakan itu memang mungkin gini ya, kalau perkiraan pemetaan saya itu kalau sekolah itu yang sarana prasarananya itu lengkap, ya, infrastruktur IT, internet, jaringan macam-macam itu bagus, dukungan masyarakat bagus, orang tua bagus, anaknya bagus, itu no problem ya menggunakan kurikulum nasional ya, dan itu boleh. Nah, sekarang permasalahannya ketika ada sekolah yang muridnya hanya 9, gurunya hanya berapa, itu kan di Kabupaten Magelang banyak sekali. Nah, kalau itu dipaksakan kurikulum nasional apa tidak terlalu berat ya. Nah, kemudian di kurikulum kondisi khusus itu kan ada penghilangan atau penyederhanaan KD. Nah, KD itu boleh dikembalikan lagi, namanya nanti dikembangkan lagi, dikembalikan lagi, disederhanakan lagi, namanya kurikulum mandiri. Nah, kalau saran saya, pertanyaan jenengan tadi, betul, MGMP itu kan wadahnya guru se-Kabupaten Magelang sesuai dengan mapelnya. Ya dirembuk, duduk bareng. Dirembuk ya, karena kalau apa yang saya sampaikan tadi kan konteksnya masih hasil analisis satuan pendidikan,
dan antar sekolah itu bisa berbeda. Nah, ketika nanti akan ditarik bahasa saya irisan, ya, di Kabupaten Magelang, sehingga kisi-kisi soal tes bersamanya itu juga mengacu kepada itu KD esensial dan prasyarat yang itu tanda petik secara minimal ya Bu ya, secara minimal itu muncul di 3 kurikulum, itu harapannya. Karena konsep pilihan kurikulum itu kan terjadi hanya pada masa pandemi. Kalau nanti sudah tidak pandemi kan sama kurikulumnya tuh, kurikulum nasional. Itu, nah, saya berharap seperti Bu Alfi nanti bisa mengajak teman-temannya, termasuk MGMP yang lain. Ya kami kalau pengawas, karena memang regulasinya seperti itu, kami sampaikan, ya kami sampaikan agar tujuan dari pembelajaran di masa pandemi yaitu meningkatkan kesejahteraan psikososial anak, orang tua, guru itu betul-betul terwujud dan guru memiliki semacam fleksibilitas dan otonomi untuk bagaimana mengembangkan pembelajarannya. Kata kunci tes bersama itu menurut saya kan namanya pemetaan mutu, itu nanti duduk bersama di MGMP Kabupaten disepakati KD tertentu namanya KD esensial dan prasyarat, itulah yang menjadi kisi-kisi tes bersama. Ngaten Mbak Alvin? Matur suwun Pak, karena ini di MGMP kami bahasa Inggris itu sedang materi kita ke KD-nya itu KD yang darurat berdasarkan beberapa pertimbangan, terus kemudian untuk materi esensialnya baru kita breakdown. Jadi langkah-langkah seperti itu boleh ya Pak ya? Ya, itu alternatif pertama ya. Soalnya kan sama Bu, soalnya sama. Bisa terjadi juga ini tidak salah. MGMP yang dikoordinasi oleh MKKS itu memfasilitasi soal itu berdasarkan kurikulumnya. Kalau yang nasional buatkan nasional, yang khusus. Nah, kalau yang mandiri nanti kalau mandiri itu kan mensewu rumusan-rumusan KD-nya itu mungkin ada inovasi-inovasi itu yang mungkin masih perlu diskusi, itu juga boleh. Tapi yang paling sederhana mungkin ya sama tapi mewakili 3 kurikulum yaitu KD esensial dan prasyarat. Nah, oleh karena itu di MGMP guru-guru harus dilatih bagaimana menentukan atau memetakan KD esensial dan KD prasyarat termasuk menentukan indikator-indikatornya. Gitu ya Bu ya. Nggih, matur suwun. Nggih. Pak Adis suaranya kok ditutup? Pak Aziz, mic-nya masih. Pak Adis, mic-nya Pak Aziz. Halo. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mustaqim dan Bu Alfi yang sudah menanyakan dan langsung ditanggapi oleh Pak Mustaqim. Mungkin ada yang lain, silahkan angkat tangan. Pak Aziz, saya lagi 1 kali. Oh, duluan Pak Ahyar dulu Pak Wardoyo. Oh ya. Sudah kenceng itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Mustaqim. Selamat sore Pak. Oke. Sederhana saja pertanyaan saya. Pembelajaran di masa saat ini kan memang betul-betul berbeda dengan masa normal ya. Iya. Kadang ada klausul yang mengatakan bahwa yang penting anak itu mengikuti, gitu aja. Itu untuk baik itu kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana itu dikaitkan dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah yang tertuang dalam KTSP. Artinya, apakah KKM yang sudah ditentukan itu tidak perlu kita rubah atau kita turunkan sesuai dengan kemampuan siswa pada saat ini, atau tetap seperti itu dengan adanya konversi atau apa seperti itu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab. Tadi di awal saya sampaikan, begitu sekolah itu sudah menentukan kurikulumnya,
kurikulum nasional atau kondisi khusus atau mandiri, itu nanti kan langkah berikutnya menginovasi, kemudian memodifikasi komponen-komponen, termasuk penilaian, rumus rapot, kriteria kenaikan kelas, kriteria lulus, itu sangat mungkin untuk diadaptasi bahasanya. Nah, terkait dengan KKM, saya sempat mengecek ya, mensupervisi sekolah-sekolah binaan. Saya misalnya Mondelan 1, Mondelan 2, ya, kemudian sekolah-sekolah yang lain. Ini saya lihat KKM-nya tinggi, ya, KKM-nya tinggi, Pak. Ini sekarang ada pertimbangan eksternal yaitu Yunasi, Pak. Jalur prestasi Yunasi itu kan yang bisa masuk kan yang KKM-nya tinggi itu ya. Betul. Nah, ternyata ini sah ya. Sah sama dengan jenengan tadi dikonversi, tapi kalau ini bukan konversi, bobot NH-nya itu ditinggikan, Pak. Boleh enggak, Pak Ahyar? Bobot NH ditinggikan boleh enggak, Pak? Saya tanya. Oh, boleh. Boleh. Alasannya ilmiah kurikulum ya. Karena itu proses pembelajaran internal yang dilakukan oleh guru. Itu bobotnya paling tinggi dibanding dengan penilaian yang lain. Ya, misalnya PTS atau mungkin PAS yang dilakukan bersama sekabupaten. Nah, itu misalnya saya melihat di sekolah-sekolah yang KKM-nya tinggi itu bobot NH-nya bisa sampai 4. Bisa sampai 4 sehingga dibagi 7. Nah, misalnya. Kalau Candi 1 berapa bobotnya? Ya, kalau saya 3, ada yang 2. 3. Nah, ya. Rata-rata ya. Iya. Jadi itu terkait juga nanti ada kebijakan ya, Pak ya. Kebijakan dari Satuan Pendidikan, sekarang jalur prestasi itu kan didukung oleh nilai rapot yang tinggi, ya kan? Kalau mungkin atas dasar pertimbangan kebijakan pemerintah seperti itu, saya kira boleh. Yang kedua juga mungkin dengan prinsip menjaga standar mutu, ya. Mungkin kalau diturunkan, meskipun nanti sesuai dengan anak, ya, kita kan masih ada peluang untuk tadi bobot NH-nya ditinjau kembali itu loh, Pak Mensew. Kalau saran saya kok seperti itu ya, saran saya seperti itu, karena mungkin nanti komite, kepala sekolah, unsur dewan guru mungkin ada yang keberatan barangkali seperti itu. Ngatain Pak Ahyar? Oke. Terima kasih. Ya, dan terakhir Pak Wardoyo, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya tidak mengajukan pertanyaan, hanya ingin mengajukan harapan dari apa yang disampaikan oleh Bu Alfi tadi. Harapannya bisa ditindaklanjuti oleh dinas supaya dari MGMP, dari seluruh mapel, itu bisa berembuk dan menemukan KD-KD irisan dan materi-materi esensial dan prasyarat setiap KD, sehingga nanti ada keseragaman yang tentang materi yang harus disampaikan, sehingga nanti tidak menghambat kalau terjadi dilaksanakan ulangan bersama, itu bisa mencakup semua materi yang akan ditetapkan nanti. Terima kasih. Saya kira ini bersama-sama, kami juga nanti mungkin Bu Alvin ya, langkah kita kalau memang ini ditindaklanjuti, duduk bersama, kita kaji bersama ya. Intinya pada satu sisi ada fleksibilitas penentuan kurikulum sesuai dengan regulasi dari pusat, tapi pada satu sisi di tingkat daerah itu nanti tes bersama itu yang tujuannya pemetaan mutu juga tetap bisa dilaksanakan dan tidak ada kendala. Salah satu langkah yang bisa ditempuh, satu yaitu ada kesepakatan KD esensial dan prasyarat yang nanti menjadi kisi-kisi soal, atau mungkin tadi yang ingin memfasilitasi sesuai dengan kurikulum yang dipilih. Nah, itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang mudah dan sebagainya yang seperti apa. Gitu ya Bu Alvin ya, sarang-sarang gitu ya, nanti dengan pengawas juga. Oke. Iya. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mustaqim yang sudah memberikan tanggapan atas semua pertanyaan. Dan mungkin nanti bagi yang masih memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui forum WA, ataupun nanti untuk pembahasan KTSP, penyusunan KTSP khususnya di SMP Candi Mulyo, mungkin nanti akan kita koordinasikan
lebih lanjut lagi ke dalam. Dan saya kira karena waktunya sudah sampai ke jam 3 kurang 5 menit ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mustaqim, Bapak Murabbi, Sama-sama. Bapak Ajis Amin yang sudah keluar ya. Terima kasih sekali dan tibalah kita pada penghujung acara yaitu penutupan. Apabila saya dalam membawakan acara workshop KPSP hari ini banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan marilah acara workshop pada siang sore hari ini kita akhiri bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dan bagi yang beragama Islam kita hantarkan dengan membaca hamdan. Alhamdulillah. Lagi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali kepada Bapak Mustaqim. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pengumuman-pengumuman dari Pak Agus. Ya, Pak.